Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kalian makan rawon yang rasanya begitu enak, sampai kalian tak bisa melupakannya? Tapi, bagaimana kalau ternyata kelezatan itu punya rahasia kelam di baliknya? Inilah kisah nyata dari seorang penjual rawon di Malang, pria Parubaya yang warungnya selalu ramai pembeli. Hingga suatu hari terungkap bahwa bahan masakannya bukan seperti yang dikira orang. Sebuah kisah yang membuat seluruh kampung gemetar. Ketika rasa nikmat berubah menjadi ngeri. Dengarkan baik-baik. Karena setelah ini, kalian mungkin tak akan melihat semangkuk rawon dengan cara yang sama lagi di sudut kecil sebuah gang di kota Malang, tepat di belakang pasar tua yang sudah mulai sepi. Berdirilah sebuah warung sederhana bernama Warung Rawon Darto. Papan namanya terbuat dari kayu. Catnya mulai mengelupas, tapi setiap malam, warung itu tak pernah benar-benar sepi. Aroma kuah rawon yang pekat dengan bumbu kluwek, daun bawang, dan rempah-rempah khas Jawa Timur selalu tercium hingga ke ujung gang. Orang-orang sering berkata, kalau lewat sini malam-malam, perut pasti lapar. Pak Darto, pemilik warung itu, adalah pria Parubaya berusia sekitar 55 tahun. Tubuhnya agak kurus, wajahnya tirus, dan sorot matanya tajam, tapi selalu tampak ramah. Ia jarang bicara banyak, namun tangan tuanya cekatan menyiapkan setiap mangkuk rawon yang dipesan pelanggan. Meski terlihat sederhana, cita rasa rawonnya tak bisa dianggap remeh. Dagingnya lembut, empuk seperti baru diangkat dari rebusan panjang. Kuahnya hitam pekat, namun harum menggoda, membuat siapapun yang mencicipinya ingin datang lagi dan lagi. Banyak orang heran, bagaimana mungkin rawon di warung sekecil itu bisa seistimewa itu. Apalagi, harga yang dipasang Pak Darto jauh lebih murah dibanding warung lain di sekitar kota. Bahkan, beberapa pelanggan tetap datang dari luar Malang hanya untuk menikmati sepiring rawon buatannya. Entah bumbu apa yang dia pakai, kata seorang sopir angkot sambil menyeruput kuah panas. Tapi, rasanya beda. Ada gurih yang nyangkut di lidah, kayak bikin nagih. Namun di balik kelezatan itu, ada satu hal yang selalu membuat orang bertanya-tanya. Pak Darto tak pernah terlihat membeli daging di pasar. Tak ada pedagang yang merasa menjual daging kepadanya. Ia juga tak punya kulkas besar di warungnya. Saat ditanya dari mana ia mendapatkan daging segar itu, Pak Darto hanya tersenyum, menatap mata si penanya dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Lalu menjawab pelan, dagingnya datang sendiri. Mas, rezeki itu nggak selalu harus dicari. Kadang datang tanpa kita minta. Ucapan itu terdengar biasa bagi sebagian orang. Tapi bagi yang peka, kalimat itu meninggalkan rasa aneh di dada. Apalagi, beberapa kali warga sekitar melihat Pak Darto pulang larut malam dengan pakaian yang tampak kotor dan bau. Ada yang bilang ia punya pemasok daging gelap, ada pula yang berbisik kalau mungkin ia memotong hewan sendiri di tempat lain. Tapi tak ada yang benar-benar tahu kebenarannya. Meski begitu, rasa penasaran itu selalu dikalahkan oleh aroma rawon yang menggoda. Orang-orang tetap datang, tetap makan, tetap membayar, tanpa banyak bertanya. Hingga suatu malam, seorang pelanggan baru datang. Seorang mahasiswa yang sedang melakukan penelitian kuliner tradisional. Namanya Randy. Mahasiswa dari Surabaya yang kebetulan sedang magang di Malang. Ia mendengar cerita tentang warung rawon legendaris ini dari sopir ojek online yang mengantarnya ke kos. Malam itu, hujan gerimis. Warung Pak Darto tampak hangat dengan lampu kuning redup dan asap yang mengepul dari dapur. Randy duduk di sudut, mencatat dalam buku kecilnya tentang suasana warung, cara penyajian, dan aroma yang tercium di udara. Ia memperhatikan cara Pak Darto memasak. Tangan tuanya lincah, gerakannya tenang, hampir tanpa suara, seolah setiap tetes kuah yang ia tuang ke mangkuk adalah bagian dari ritual yang sakral ketika mangkuk rawon diletakkan di depannya. Randy menatap isinya. Lama-lama, potongan dagingnya besar-besar, warnanya gelap, tapi tampak empuk. Kuahnya kental, hitam berkilau, menebarkan aroma rempah yang tajam. Satu sendok pertama membuat Randy terdiam. Rasanya luar biasa, gurihnya pas, bumbunya dalam, dan ada sesuatu di dalam rasa itu yang sulit dijelaskan. Seperti terlalu alami, terlalu nyata.
Randy menulis di catatannya. Rasa gurihnya unik, seperti tidak menggunakan penyedap kimia. Tapi entah kenapa, ada sensasi logam di ujung lidah. Ia melanjutkan makan, sampai tiba-tiba sendoknya berhenti di tengah mangkuk. Matanya menatap sesuatu yang terselip di antara potongan daging dan tauge rebus, sepotong kecil tulang. Awalnya ia mengira itu tulang sapi, tapi bentuknya aneh, tipis, kecil, seperti ruas jari manusia. Randy menatapnya lama. Ia menelan ludah, lalu menoleh ke arah dapur. Pak Darto sedang berdiri di sana, menatapnya dari balik kepulan uap. Tatapannya tajam, tapi senyumnya tipis. "Kenapa, Mas?" "Mas, dagingnya keras ya?" tanyanya datar. Randy tersentak. "Enggak, Pak, enak kok." "Kok?" Pak Darto mengangguk pelan. "Kalau enak, habiskan. Sayang kalau ada yang tersisa. Semua harus dimakan." Randy tak sanggup menelan lagi. Ia menaruh sendoknya, membayar, dan buru-buru pergi. Tapi ketika ia keluar dari warung, langkahnya terhenti. Di belakang warung, lewat dari arah dapur, ia melihat sosok Pak Darto mendorong gerobak kecil menuju gang belakang. Gerobak itu tertutup kain hitam, dan dari sela-selanya tampak menetes cairan berwarna gelap ke jalan. Malam itu, Randy pulang dengan perasaan tak enak. Ia membuka kembali catatannya dan menulis, "Warung ini aneh, rasa rawon terlalu lezat untuk harga semurah itu. Ada sesuatu yang tidak wajar di baliknya." Keesokan harinya, ia kembali datang. Kali ini bersama dua temannya, Dika dan Wawan. Mereka berpura-pura menjadi pelanggan biasa, tapi diam-diam mengamati setiap gerak Pak Darto. Namun kali ini, yang membuat mereka merinding bukanlah aroma kuah atau daging di panci besar itu, melainkan suara samar dari balik dapur, seperti suara benda logam yang dipukul berulang-ulang, seolah seseorang sedang memotong sesuatu yang keras. "Kayak suara tulang, ya?" bisik Dika pelan. Randy tak menjawab. Ia hanya menatap dapur itu. Dadanya berdebar. Lalu tiba-tiba, dari jendela dapur, tampak Pak Darto berdiri menatap mereka lagi. Kali ini, tanpa senyum. Malam itu, mereka bertiga meninggalkan warung tanpa sepatah kata pun. Tapi sejak saat itu, rasa penasaran mereka berubah menjadi ketakutan yang sulit dijelaskan. Dan tanpa mereka sadari, malam itu adalah awal dari rangkaian misteri yang akan mengguncang seluruh kampung. Ketika kebenaran tentang daging rawon yang terlalu enak akhirnya terungkap. Sejak malam pertama itu, Randy tak bisa tidur dengan tenang. Bayangan tulang kecil yang ia temukan di mangkuk rawon terus menghantui pikirannya. Setiap kali ia mencoba memejamkan mata, wajah Pak Darto dengan senyum tipis dan tatapan kosong itu kembali muncul, seolah menatap langsung ke dalam batinnya. Keesokan paginya, Randy menceritakan semua kepada Dika dan Wawan di kantin kampus, tempat mereka magang. Awalnya mereka mengira Randy hanya berhalusinasi karena terlalu lelah. Namun ketika Randy mengeluarkan foto yang sempat ia ambil diam-diam, potongan daging yang berwarna lebih pucat dari biasanya, dan tulang kecil yang tak wajar, wajah mereka berubah serius. "Ini bukan tulang sapi, Ren," gumam Wawan. "Tulang sapi. Bentuknya lebih tebal. Ini kayak tulang jari manusia. Sumpah, aku pernah lihat di lab anatomi." Randy menatapnya dalam diam. "Aku juga mikir gitu. Tapi, gimana mungkin? Masa iya dia?" Kalimatnya terhenti sendiri. Mereka saling pandang, tak satu pun berani melanjutkan dugaan yang terlintas di kepala. Sejak itu, ketiganya sepakat untuk kembali ke warung itu malam berikutnya. Tapi kali ini, bukan sebagai pelanggan biasa. Mereka ingin mengamati dengan cermat, mencari tahu dari mana sebenarnya daging itu berasal. Malam berikutnya, turun gerimis tipis. Lampu-lampu jalan di gang kecil itu berkelap-kelip lemah, seperti enggan bersinar. Warung Pak Darto tampak sama seperti biasanya. Sederhana, tapi ramai. Asap hitam dari dapur naik perlahan, menyatu dengan kabut malam yang menggantung rendah. Randy dan Tumantemonia duduk di sudut belakang, berpura-pura menikmati pesanan mereka. Namun pandangan mereka tertuju pada setiap gerakan Pak Darto.
Laki-laki itu memasak dengan tenang, tapi gerak tubuhnya seolah penuh perhitungan. Setiap kali ia mengambil potongan daging dari ember logam di bawah meja, ia menoleh sedikit ke kiri, memastikan tak ada yang melihat. Ember itu tertutup kain, dan dari sela kain itu kadang terlihat cairan merah menetes ke lantai. Randy memberi isyarat halus ke Dika. "Kau lihat itu?" Dika mengangguk pelan. Wajahnya mulai pucat. "Iya, tapi jangan langsung ambil kesimpulan dulu. Bisa aja cuma darah daging sapi. Namun, rasa tak nyaman itu tak bisa mereka abaikan. Ketika warung mulai sepi, menjelang tengah malam, Pak Darto menutup pintu depan. Tapi bukan untuk pulang. Ia justru masuk ke dapur belakang, membawa pisau besar dan ember logam itu. Randy segera merogoh saku jaketnya, mengeluarkan ponsel, dan menyalakan kamera tanpa suara. Mereka berjalan pelan ke sisi warung yang agak terbuka, menatap lewat celah papan kayu yang berlubang. Dari sana, mereka melihat sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Di meja kayu besar, Pak Darto sedang memotong sesuatu yang tampak seperti potongan daging besar, namun bukan warna merah segar yang terlihat, melainkan merah pucat, seperti kulit manusia yang sudah direndam lama. Ada sisa kuku di salah satu ujung potongan itu. Dika menahan napas, wajahnya nyaris kehilangan warna. "Ya Allah, itu bukan sapi?" Randy menutup mulutnya ropet-ropet. Sementara Wawan perlahan mundur. Tubuhnya gemetar hebat. Tapi baru beberapa langkah mereka mundur, tiba-tiba suara kayu berderit keras terdengar dari dalam dapur. Pak Darto berhenti memotong. Ia menoleh perlahan ke arah jendela, tempat mereka mengintip. Dalam keheningan yang mencekam itu, mata mereka bertemu. Tatapan Pak Darto tajam, dingin, tak berperasaan. Ia tak berkata apa-apa, hanya tersenyum kecil, lalu menurunkan pisau perlahan, mengelapnya dengan kain putih. Randy langsung menarik tuman Temonia, lari meninggalkan tempat itu. Malam itu, mereka bertiga bersembunyi di kamar kos Randy, tak berani bicara banyak. Napas mereka masih terengah-engah. Aku nggak sanggup bayangin itu, Ren," kata Dika dengan suara gemetar. "Kalau benar daging itu daging manusia, berarti semua orang yang makan di sana sudah memakannya juga." Potong Randy lirih. Tak ada yang berbicara lagi setelah itu. Keesokan harinya, Randy memberanikan diri melapor ke seorang polisi yang kebetulan tetangga kosnya, Pak Arif. Tapi setelah mendengar ceritanya, Pak Arif hanya tersenyum tipis dan berkata, "Nak, hati-hati kalau menuduh orang tanpa bukti. Bisa bahaya." Randy mencoba menunjukkan foto yang ia ambil, tapi Pak Arif menggeleng. "Kualitasnya buram, dan itu bisa saja daging biasa. Kau mau bikin orang sekampung panik?" Randy menunduk kecewa. Ia tahu, polisi butuh bukti nyata, bukan sekadar foto buram dan cerita mahasiswa. Tapi bagaimana cara membuktikannya tanpa harus berhadapan langsung dengan Pak Darto lagi? Hari-hari berikutnya berjalan dengan ganjil. Beberapa kali, Randy merasa ada yang mengikutinya. Kadang ketika ia pulang malam, ia mendengar langkah kaki pelan di belakangnya. Tapi saat ia menoleh, tak ada siapapun. Sekali waktu, ia menemukan selembar kertas kecil diselipkan di bawah pintu kosnya. Tulisan tangan kasar di atas kertas itu membuat darahnya dingin. "Jangan usil, Nak. Rezeki orang, jangan diganggu." Randy menatap tulisan itu lama. Tangannya gemetar. Keringat dingin menetes di pelipis. Ia tahu hanya satu orang yang mungkin menulis pesan itu, Pak Darto. Malam berikutnya, warung itu tetap buka seperti biasa. Lampu kuningnya redup, tapi penuh pelanggan. Seolah tak ada yang terjadi. Randy duduk di seberang jalan, memperhatikan diam-diam dari balik helmnya. Ia melihat seorang pemuda pengantar barang berbicara dengan Pak Darto di depan warung. Mereka tampak berdebat sebentar, lalu pemuda itu pergi dengan wajah kesal. Tak lama setelah itu, suara keras terdengar dari arah gang belakang. Seperti suara sesuatu jatuh ke tanah dengan berat. Randy menelan ludah, lalu perlahan berjalan mendekat. Gang itu gelap, hanya diterangi sedikit cahaya dari jendela warung. Di ujung gang, ia melihat gerobak logam yang biasa digunakan Pak Darto. Kali ini tanpa kain penutup, dan di bawahnya ada bercak merah yang masih basah.
Seketika lututnya lemas. Ia berlari menjauh. Dadanya berdegup kencang. Tapi di tengah kepanikan itu, ia mendengar suara dari arah belakangnya. Suara berat dan tenang. "Mas Randy?" Ia berhenti. Suara itu terlalu dikenalnya. Ketika ia menoleh, Pak Darto berdiri beberapa meter di belakangnya, membawa lampu minyak kecil di tangan. "Kenapa selalu mengintip orang yang sedang bekerja malam-malam begini?" tanyanya dengan nada datar. Randy tak bisa menjawab. Suaranya tercekat. Pak Darto melangkah mendekat. "Kalau penasaran, besok datang saja ke warung. Aku akan kasih kau porsi istimewa. Daging paling segar." Randy mundur perlahan, lalu berlari secepat mungkin meninggalkan gang itu tanpa menoleh lagi. Dan malam itu, ia bersumpah tak akan pernah mendekati warung rawon itu lagi. Tapi takdir berkata lain. Karena beberapa hari kemudian, berita hilangnya seorang pengantar barang yang terakhir terlihat di depan warung. Pak Darto mulai menyebar ke seluruh kampung. Dan dari situlah, kecurigaan warga mulai berubah menjadi ketakutan nyata. Malam di kota Malang sering membawa dingin yang menggigit. Terutama di daerah utara, tempat kabut turun lebih cepat dari biasanya. Di sanalah, di sebuah gang sempit yang jarang dilewati orang, berdiri rumah tua milik Pak Darto, sang penjual rawon yang kini mulai menjadi bahan bisik-bisik seluruh kampung. Setelah kabar hilangnya seorang pengantar barang menyebar, orang-orang mulai mengaitkannya dengan warung rawon legendaris itu. Beberapa pelanggan tetap tiba-tiba berhenti datang. Namun anehnya, warung itu tetap buka setiap malam. Dan selalu saja ada pelanggan baru yang belum tahu tentang rumor tersebut. Dan setiap kali seseorang duduk di warung itu untuk pertama kali, Pak Darto akan menatapnya lama, lalu tersenyum kecil sambil berkata, "Yang baru datang pasti suka yang segar-segar." Randy, yang selama beberapa hari berusaha menenangkan diri, akhirnya tak tahan. Rasa takutnya memang besar, tapi rasa penasarannya jauh lebih kuat. Ia merasa harus tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik warung itu. Ia ingin melihat dengan mata kepala sendiri apa yang dilakukan Pak Darto setiap malam setelah menutup warungnya. Suatu malam, ia dan dua temannya, Dika dan Wawan, memutuskan untuk mengikuti Pak Darto secara diam-diam. Mereka menunggu hingga warung tutup sekitar pukul 12 malam, lalu bersembunyi di balik tembok pasar tua di seberang jalan. Dari kejauhan, mereka melihat Pak Darto memadamkan lampu warung, lalu mengganti bajunya dengan jaket lusuh warna abu. Ia keluar sambil mendorong gerobak kecil tertutup kain hitam, gerobak yang sama seperti yang pernah dilihat Randy malam sebelumnya. Langkahnya pelan, tapi pasti, menuju arah gang belakang rumahnya yang sempit dan gelap. "Dia nggak lewat jalan utama," bisik Dika. "Kenapa harus lewat gang belakang kalau cuma mau pulang? Makanya kita ikuti," jawab Randy pelan. Matanya tajam mengawasi setiap langkah. Mereka berjalan beberapa meter di belakang, menjaga jarak agar tak ketahuan. Angin malam berhembus membawa bau lembab dan anyir. Cahaya lampu jalan hanya menyorot sebagian gang. Sisanya gelap total. Gerobak Pak Darto berhenti di depan sebuah rumah tua berdinding papan yang sudah lapuk dimakan usia. Di halaman belakang rumah itu, tampak ada gundukan tanah yang tidak rata, seperti bekas digali. Pak Darto membuka gembok pintu kayu kecil di samping rumah dan masuk sambil mendorong gerobaknya. Mereka bertiga menunggu beberapa menit, memastikan ia sudah benar-benar masuk. Lalu perlahan mereka mendekat, mencari celah untuk mengintip ke dalam halaman lewat lubang kecil di pagar bambu. Mereka melihat pemandangan yang membuat darah mereka berhenti mengalir. Di tengah halaman belakang rumah, ada meja besar dari batu. Di atasnya, tergeletak sesuatu yang diselimuti kain. Di sebelah meja itu, ada wadah air besar, ember logam, dan beberapa peralatan tajam yang berkilau terkena pantulan lampu minyak. Pak Darto membuka kain penutup itu perlahan. Dari baliknya, terlihat potongan tubuh manusia, sudah tak utuh. Dika langsung menutup mulutnya, hampir berteriak. Randy menahan bahunya, memintanya diam. Wawan memejamkan mata, tapi air matanya menetes tanpa sadar. Pak Darto mengambil salah satu pisau, lalu dengan tenang mulai memotong bagian-bagian tubuh itu, seperti seorang tukang daging berpengalaman. Ia tidak tergesa,
tidak gemetar, hanya bekerja dalam diam, dengan tatapan datar, seolah-olah yang ada di depannya hanyalah bahan makanan biasa. Ya Allah, Randy berbisik lirih. Dia benar-benar melakukannya. Tiba-tiba, dari dalam rumah terdengar suara perempuan parubaya memanggil. "Mas, sudah selesai?" Pak Darto menjawab pelan. "Sebentar lagi, bagian terakhir ini harus dipisahkan dulu." Lalu, ia memungut sebuah benda kecil dari meja dan memasukkannya ke kantong plastik bening. Potongan jari dengan cincin di salah satu ruasnya. Randy merasa dunia berputar. Nafasnya sesak. Ia tahu mereka harus segera pergi sebelum ketahuan, tapi kakinya terasa terpaku ke tanah. Namun saat Wawan tanpa sengaja menginjak ranting kering, suara krek yang kecil itu terdengar sangat keras di tengah keheningan. Pak Darto langsung berhenti bekerja. Kepalanya menoleh pelan ke arah pagar. Matanya menatap lurus ke tempat mereka bersembunyi. "Siapa di sana?" Suaranya berat dan dingin. Randy langsung menarik kedua temannya mundur perlahan. Tapi sebelum mereka bisa lari, terdengar suara langkah kaki mendekat cepat dari balik pagar. Pak Darto sudah berjalan keluar, membawa lampu minyak dan pisau besar di tangan. Wajahnya datar, tanpa ekspresi. Randy dan teman-temannya berlari sekuat tenaga, menembus gang sempit itu, tanpa menoleh lagi ke belakang. Suara langkah kaki Pak Darto sempat terdengar mengikuti mereka beberapa detik, sebelum akhirnya menghilang. Ketika mereka berhenti di jalan besar, napas mereka tersengal-sengal. Dika hampir pingsan, sementara Wawan menangis tanpa suara. "Aku nggak mau ikut lagi," katanya ketakutan. "Ini gila, kita harus lapor polisi sekarang juga." Randy mengangguk cepat. "Iya, tapi jangan malam ini. Besok pagi, kita kumpulin bukti dulu." Malam itu, mereka berpisah di jalan besar. Tapi yang mereka tidak tahu, seseorang sedang memperhatikan dari kejauhan. Di bawah cahaya lampu yang redup, sosok Pak Darto berdiri diam di ujung gang, menatap mereka pergi dengan wajah tanpa emosi. Keesokan paginya, mereka bertiga kembali ke rumah Pak Darto. Tapi kali ini siang hari, berpura-pura menjadi mahasiswa yang sedang melakukan penelitian tentang kuliner lokal. Mereka ingin mencari kesempatan untuk memotret atau merekam bagian belakang rumah itu tanpa menimbulkan kecurigaan. Namun ketika sampai di sana, mereka justru mendapati sesuatu yang tak mereka sangka. Halaman belakang rumah itu sudah bersih. Meja batu tak lagi ada. Bekas gundukan tanah sudah diratakan. Dan bau anyir yang dulu begitu kuat, kini lenyap. Seolah semua yang mereka lihat semalam hanyalah mimpi buruk. Dari dalam rumah, terdengar suara langkah kaki. Lalu pintu depan terbuka. Pak Darto muncul dengan senyum lebar, mengenakan baju koko putih dan peci hitam. "Loh, kalian dari kampus mana? Mau wawancara soal rawon ya?" Randy berusaha menahan gemetar. "Iya, Pak. Kami dengar warung Bapak terkenal." Pak Darto tertawa kecil. "Ah, cuma rawon kampung, Mas. Tapi kalau mau lihat cara masaknya, datang saja malam nanti. Biar saya ajari rahasianya." Randy menatapnya lama, mencoba membaca ekspresi wajahnya. Tapi mata Pak Darto terlalu tenang, terlalu kosong. Ketika mereka pamit dan berjalan pergi, Dika berbisik pelan, "Ren, kau sadar, di tangan kanannya masih ada bekas darah kering." Langkah mereka langsung terhenti. Tapi ketika mereka menoleh kembali ke arah rumah itu, Pak Darto sudah menutup pintu dan mengaitkan gembok dari dalam. Dan sejak hari itu, gang di belakang rumah Pak Darto mulai dikenal warga sebagai gang sunyi. Karena siapapun yang melewati gang itu malam-malam, selalu mengaku mendengar suara benda tajam dipukulkan ke meja batu. Dan aroma rawon yang samar-samar tercium di udara. Randy tahu, misteri itu belum berakhir. Ia merasa seperti ditarik semakin dalam, ke dalam jurang kegelapan yang berbau kluwek dan darah. Dan tanpa disadari, malam berikutnya akan menjadi malam paling berbahaya dalam hidupnya. Malam di mana ia akhirnya mengetahui rahasia terbesar Pak Darto. Rahasia yang tak akan pernah bisa ia hapus dari ingatannya seumur hidup. Pagi di kampung kecil itu biasanya hangat dan ramai dengan suara pedagang yang berlalu lalang. Namun, sejak beberapa hari terakhir, suasana berubah. Warga mulai jarang keluar malam,
Anak-anak dilarang bermain di gang belakang, dan setiap kali nama Pak Darto disebut, orang-orang saling berpandangan dengan wajah tegang. Awalnya semua hanya bisik-bisik. Ada yang bilang, bau dari rumah Pak Darto sering tercium aneh di tengah malam. Ada pula yang mengaku melihat ia keluar dari rumah, membawa karung besar ke arah sungai. Tapi karena tak ada bukti nyata, semua tetap sekadar cerita yang beredar dari mulut ke mulut. Namun ketika seorang warga bernama Bu Sarti, penjual sayur yang rumahnya persis di sebelah warung rawon itu, mulai menceritakan pengalamannya, semua menjadi berbeda. Malam itu, sekitar pukul 2 dini hari, Bu Sarti sedang menjemur ikan asin di dapur belakang. Udara dingin membuatnya sulit tidur. Dari arah tembok yang berbatasan dengan rumah Pak Darto, ia mencium bau amis yang sangat menyengat. Bukan bau ikan, bukan juga bau daging biasa, tapi seperti bau bangkai yang sudah lama membusuk. Ia menutup hidungnya dan mendekat ke tembok itu. Dari celah kecil, ia melihat ada cahaya lampu minyak yang berayun pelan dari arah rumah Pak Darto. Rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Ia menempelkan telinga ke dinding, dan saat itu juga jantungnya berdegup kencang. Ia mendengar suara benda berat yang diseret di lantai. Lalu bunyi logam dipukul pelan berulang-ulang. Dug, dug, dug. Diselingi suara lirih seperti seseorang berbicara, tapi tidak jelas kata-katanya. Hanya desahan berat dan langkah kaki yang mondar-mandir. Pagi harinya, Bu Sarti menemui Pak RT dan menceritakan semua yang ia dengar. Tapi seperti biasa, reaksi warga terbagi dua. Sebagian percaya dan merasa cemas, sebagian lagi menuduh Bu Sarti terlalu banyak mendengar gosip. Mungkin cuma suara motong daging biasa, kata seorang bapak yang sering makan di warung itu. Lagian, rawonnya enak kok. Kalau dia jahat, masa bisa masak seenak itu? Namun, beberapa hari kemudian, kegelisahan warga mencapai puncak. Seorang pedagang keliling bernama Saman, yang sering mengantar bumbu ke warung Pak Darto, tiba-tiba hilang tanpa kabar. Istrinya melapor ke pos keamanan setempat, mengatakan bahwa terakhir kali Saman terlihat adalah saat membawa karung rempah ke arah warung rawon itu. Laporan itu membuat suasana kampung memanas. Polisi lokal datang untuk melakukan pemeriksaan sederhana. Mereka memeriksa bagian depan warung, dapur, dan tempat penyimpanan bahan makanan. Tapi seperti yang sudah diduga Randy, tak ada satupun yang ditemukan. Semua tampak bersih. Terlalu bersih untuk ukuran warung kecil di pinggir gang. Pak Darto menjawab setiap pertanyaan dengan senyum tenang. Saya cuma pedagang kecil, Pak. Kalau ada yang hilang, saya ikut prihatin. Tapi jangan salahkan orang tanpa bukti. Nanti rezekinya seret, polisi pun tak bisa berbuat banyak. Mereka meninggalkan tempat itu, hanya menuliskan laporan singkat tanpa tindak lanjut. Namun malam harinya, ketenangan semu itu kembali terguncang. Sekitar pukul 1 dini hari, seorang warga bernama Parjo, tukang ojek yang sering nongkrong di pos ronda dekat gang belakang, mencium bau aneh yang terbawa angin. Bau itu mirip dengan aroma kuah rawon, tapi bercampur dengan bau besi dan tanah basah. Ia mengikuti arah bau itu, yang ternyata berasal dari gang di belakang rumah Pak Darto. Gang itu sunyi, hanya diterangi cahaya lampu jalan yang redup. Di ujung gang, ia melihat bayangan seseorang mendorong gerobak kecil. Pak Darto, panggil Parjo pelan. Bayangan itu berhenti. Gerobak tak bergerak. Lalu perlahan, sosok itu menoleh ke arahnya. Lampu jalan yang redup membuat wajahnya terlihat separuh gelap, tapi Parjo bisa melihat jelas sorot mata itu. Dingin, menusuk, dan kosong. Tanpa berkata apapun, Pak Darto kembali mendorong gerobaknya dan menghilang ke arah sungai. Keesokan harinya, Parjo menceritakan kejadian itu di pos ronda. Tapi semua yang mendengar hanya saling berpandangan dengan wajah cemas. Mereka tahu ada sesuatu yang salah, tapi tak ada yang berani mengambil tindakan. Sementara itu, Randy yang sudah lama tak berani mendekati warung itu, kembali menerima pesan misterius. Kali ini bukan lewat kertas, tapi melalui chat dari nomor tak dikenal. Pesannya singkat saja. Malam nanti, jangan lewat gang belakang. Ada yang sedang dimasak. Randy langsung gemetar. Ia menunjukkan pesan itu kepada Dika. Tapi mereka berdua hanya bisa terdiam.
Siapa yang mengirim pesan itu? Apakah seseorang sedang memperingatkannya? Atau justru sedang mempermainkannya? Malamnya, Randy tak tahan rasa penasaran. Ia menatap ke arah gang dari kejauhan, bersembunyi di balik pagar bambu. Udara malam dingin menusuk kulit, tapi matanya tiba-tiba menangkap sesuatu. Cahaya merah kecil dari halaman rumah Pak Darto, seperti api dari tungku besar. Dari sana, tampak asap tebal mengepul ke udara. Dia lagi masak, gumam Randy pelan. Tapi kemudian ia melihat sesuatu di antara asap itu. Bayangan sosok tergantung, seperti tubuh manusia yang digantung terbalik di tiang kayu. Ia menutup mulutnya menahan teriakan, dan tanpa sadar, langkahnya mundur perlahan, menjauh dari gang itu. Esok paginya, kabar kembali menggemparkan kampung. Seorang warga menemukan beberapa potongan tulang di tepi sungai, tak jauh dari arah Pak Darto biasa lewat. Polisi datang lagi. Tapi kali ini, situasinya lebih serius. Mereka memasang garis kuning dan membawa anjing pelacak. Warga berkerumun di ujung gang, membicarakan kejadian itu dengan suara berbisik. Jangan-jangan beneran, daging di rawon itu bukan sapi, kata seorang bapak tua. Ya Allah, aku makan di situ seminggu lalu, jawab seorang ibu dengan wajah pucat. Bu Sarti berdiri di antara mereka, memeluk tubuhnya sendiri. Aku sudah bilang dari dulu. Baunya aneh, tapi kalian gak percaya. Sejak saat itu, tak ada satupun warga yang mau melewati gang belakang setelah maghrib. Bahkan anak-anak pun dilarang mendekati rumah itu. Warung rawon Pak Darto tetap buka, tapi kini pembelinya hanya orang-orang luar kampung yang belum tahu rumor yang beredar. Sementara itu, Randy semakin yakin bahwa ia harus melakukan sesuatu. Ia merasa bersalah. Karena jika benar semua kecurigaannya, maka sudah banyak orang yang menjadi korban tanpa ada yang bisa menolong. Ia menatap ponselnya, melihat kembali pesan misterius yang ia terima malam sebelumnya. Lalu ia berkata pada Dika dengan suara tegas, "Kita harus cari bukti malam ini. Sekali saja. Kalau tidak, mungkin besok sudah terlambat." Dika menatapnya khawatir. "Ren, ini berisiko. Kalau dia tahu kita ikut campur, kita bisa..." Randy memotong, "Aku nggak peduli. Aku nggak mau ada lagi orang yang hilang." Dan malam itu, mereka berdua memutuskan kembali ke gang sunyi, membawa kamera kecil dan keberanian yang tersisa. Namun apa yang akan mereka temukan malam itu akan jauh lebih menyeramkan dari semua yang mereka bayangkan. Karena malam itu, mereka tak hanya akan melihat bukti, tapi juga rahasia yang selama ini disembunyikan Pak Darto dengan sangat rapi. Dan sejak malam itu pula, kampung itu benar-benar tak pernah sama lagi. Malam di Malang terasa begitu dingin, tapi keringat dingin justru membasahi punggung Randy dan Dika. Mereka berdua berdiri di mulut gang, menatap ke arah rumah Pak Darto yang tampak gelap dari luar. Hanya ada satu lampu minyak redup di halaman belakang, berayun pelan tertiup angin. Di bawah cahaya kekuningan itu, mereka bisa melihat siluet meja besar dan tungku batu yang seolah menyala dari dalam tanah. Asap hitam mengepul, bercampur dengan bau yang begitu tajam. Bau kluwek, rempah, dan sesuatu yang lebih menusuk dari itu. Bau daging yang terbakar. Dika menutup hidungnya. "Ren, aku nggak yakin kita harus di sini. Bau ini bukan bau masakan. Sumpah." Randy menatap lurus ke arah rumah tua itu. Matanya bergetar menahan takut. "Kita butuh bukti, Dik. Malam ini kita lihat dengan mata kepala sendiri. Kalau benar yang kita curigai, kita bawa ke polisi besok." Mereka berjalan perlahan di antara bayangan gang sempit itu, hanya ditemani suara jangkrik dan gesekan daun. Setiap langkah terasa berat, seperti ada yang menahan dari dalam dada. Dari arah dapur, terdengar suara logam beradu, ritme yang pelan, tapi terus-menerus, seperti seseorang sedang memotong sesuatu dengan sabar. Saat mereka semakin dekat, bau itu makin kuat. Ada rasa logam di udara, seperti karat yang bercampur darah. Randy menyalakan kamera kecil di ponselnya, mengatur mode malam tanpa suara. Ia mengintip lewat celah papan dapur yang sudah lapuk. Dan di sanalah mereka melihatnya. Pak Darto berdiri di depan meja besar, masih mengenakan celemek lusuh berlumur noda. Di atas meja, ada potongan besar daging berwarna pucat. Tapi kali ini, bukan hanya daging,
Di ujung meja, ada sebuah kepala manusia yang sudah terpotong bersih. Dengan mata tertutup kain putih, Dika hampir menjerit. Tapi Randy cepat menutup mulutnya. "Diam," bisiknya keras. "Kita rekam dulu. Ini bukti." Randy mengangkat ponsel, merekam dalam diam. Ia berusaha menahan napas ketika melihat Pak Darto dengan tenang menguliti bagian dada korban, lalu memotongnya menjadi potongan kecil. Semua dilakukan tanpa ekspresi, tanpa suara. Hanya sesekali terdengar desahannya yang berat. Lalu, sesuatu membuat Randy terpaku. Di sisi meja, ia melihat beberapa mangkuk rawon yang sudah siap saji. Kuah hitamnya mengepul, dan di setiap mangkuk, potongan daging itu sudah tercampur rapi dengan tauge dan daun bawang. Di atas panci besar di tungku, mendidih cairan pekat yang warnanya terlalu gelap untuk disebut kuah biasa. Randy menelan ludah. Dia masak daging manusia. Dika memejamkan mata. Hampir muntah. Tiba-tiba, dari dalam rumah, terdengar suara pintu berderit. Seseorang keluar, seorang perempuan tua yang wajahnya pucat. Matanya sayu, ia membawa ember logam berisi air. "Mas, cepatlah. Sudah hampir subuh," katanya pelan. "Nanti tetangga mencium bau lagi." Pak Darto hanya menjawab datar. "Biar saja, mereka cuma bisa mencium, tak pernah berani melihat." Randy dan Dika terpaku. Ada perempuan lain di rumah itu. Apakah ia istrinya? Atau seseorang yang tahu semua rahasia ini dan memilih diam? Perempuan itu mendekat ke meja, membantu mencuci potongan daging kecil di ember air. Wajahnya kosong, seolah tak sadar sedang menyentuh sesuatu yang bukan seharusnya. Saat itulah, Dika tak kuat lagi. Ia mundur setapak tanpa sadar, dan kaki kanannya menginjak kaleng kosong yang tergeletak di tanah. Suara klang yang keras memecah kesunyian. Pak Darto berhenti memotong. Kepalanya menoleh cepat ke arah jendela tempat Randy dan Dika bersembunyi. Matanya menatap tajam, seperti pisau yang baru diasah. "Siapa di sana?" Suaranya berat dan dalam. "Aku tahu kalian di luar." Randy langsung menarik Dika berlari sekuat tenaga, menembus gang gelap. Suara langkah kaki dari dalam rumah terdengar mengejar. Mereka tak sempat berpikir, hanya lari, menabrak pagar bambu, menyeberangi jalan, hingga akhirnya berhenti di depan pos ronda. Nafas mereka tersengal. Dika menatap Randy dengan mata lebar. "Kita harus lapor sekarang. Dia bisa bunuh siapapun kalau ini dibiarkan." Randy mengangguk cepat. Ia memeriksa ponselnya. Video masih merekam, meski bergoyang. Tapi yang membuatnya pucat, di detik terakhir video itu, tampak wajah Pak Darto yang muncul di jendela, menatap langsung ke arah kamera. Pagi harinya, mereka membawa video itu ke kantor polisi setempat. Tapi begitu diputar, gambarnya terlalu gelap. Hampir semua yang terlihat hanya bayangan samar. Wajah Pak Darto tak jelas, hanya bentuk kepala dan gerakan tangan. Polisi menatap mereka dengan wajah tak percaya. "Ini bisa saja video rekayasa. Kalian mau menuduh seseorang tanpa bukti jelas?" Randy membantah keras. Tapi polisi hanya berkata, "Kami akan menyelidiki. Tapi untuk sementara, kalian jangan menyebarkan rumor, bisa bikin panik warga." Namun, kabar sudah terlanjur menyebar. Dalam waktu 1 hari, seluruh kampung membicarakan video itu. Orang-orang mulai takut makan di warung Pak Darto. Beberapa pelanggan yang sudah telanjur pernah makan, bahkan sampai Monty Manta, hanya karena mendengar rumor bahwa daging rawon itu bukan sapi. Sementara itu, Pak Darto tetap membuka warungnya seperti biasa. Ia tak tampak terganggu sedikit pun. Ia bahkan menambahkan spanduk baru di depan warung bertuliskan, "Rawon Pak Darto, rasa tak akan lupa." Kalimat itu membuat warga semakin merinding. Tapi ada yang lebih aneh. Sejak kabar itu beredar, bau dari arah rumah Pak Darto justru semakin tajam. Seperti ada sesuatu yang sengaja ia masak dengan api besar, membuat aroma daging gosong menyebar ke seluruh gang. Suatu malam, Bu Sarti kembali mencium bau itu. Ia tak tahan lagi. Bersama beberapa warga dan ketua RT, mereka memutuskan untuk mendatangi rumah Pak Darto. Ketika mereka mengetuk pintu, tak ada jawaban. Tapi dari balik dinding, terdengar bunyi langkah kaki pelan. "Pak Darto,"
Kami warga mau bicara, teriak Pak RT. Pintu akhirnya terbuka perlahan. Dari baliknya, muncul Pak Darto dengan wajah datar, matanya merah. Entah karena kurang tidur atau sesuatu yang lain. Ada apa, Pak RT? Suaranya berat, tapi tenang. Warga mencium bau tak sedap dari rumah ini. Kami mau lihat dapurnya, kata Pak RT tegas. Pak Darto terdiam sejenak. Senyum samar muncul di sudut bibirnya. Dapur saya kotor, Pak. Tak pantas dilihat orang banyak. Tetap harus kami periksa, jawab RT dengan nada tegas. Suasana tegang, tapi akhirnya, setelah beberapa detik yang terasa lama, Pak Darto mundur pelan dan membuka pintu dapur. Seketika, semua orang di sana menutup hidung. Bau yang keluar begitu menyengat, bukan hanya bau daging, tapi juga campuran antara darah, tanah basah, dan sesuatu yang membuat tenggorokan terasa perih di dalam dapur. Mereka melihat panci besar masih mengepul di atas tungku. Di meja kayu, ada sisa potongan daging mentah, dan di sudut ruangan ada kantong hitam besar yang tampak berat. Pak RT melangkah mendekat, tangannya gemetar. Ini apa, Pak? Pak Darto menatapnya datar. Itu daging sisa. Saya belum sempat buang. Tapi ketika salah satu warga nekat membuka sedikit kantong itu, semua orang langsung berteriak histeris. Di dalamnya, tampak potongan tangan manusia, masih lengkap dengan jarinya. Suasana langsung kacau. Beberapa warga lari keluar. Sebagian pingsan di tempat. Pak RT mundur sambil berteriak memanggil polisi. Tapi sebelum mereka sempat keluar dari rumah itu, Pak Darto berdiri tegak di depan pintu. Wajahnya tenang, tanpa rasa bersalah sedikit pun. Kenapa kalian takut? Katanya pelan. Bukankah kalian semua sudah pernah merasakan lezatnya daging ini? Malam itu menjadi malam paling mengerikan bagi warga kampung kecil itu. Polisi datang beberapa jam kemudian dan langsung menyegel rumah serta warung Pak Darto. Di dalam lemari pendingin dan peti besar di dapurnya, ditemukan banyak potongan daging manusia yang telah dibungkus rapi. Sebagian di antaranya sudah disimpan berbulan-bulan. Namun anehnya, ketika mereka mencari Pak Darto, pria itu menghilang. Hanya celemek berdarahnya yang ditemukan tergantung di dekat tungku. Dan sejak malam itu, bau dari rumah itu tak pernah benar-benar hilang. Kadang, saat angin malam bertiup dari arah gang belakang, warga masih mencium samar aroma kuah rawon, dan sebagian bersumpah mereka mendengar suara panci bergemerincing dari dalam rumah kosong itu. Hujan turun deras malam itu. Langit malang dipenuhi petir yang menyambar bergantian. Seolah langit pun murka. Di tengah derasnya hujan, suara sirena polisi memecah keheningan gang kecil tempat warung rawon Pak Darto berdiri. Beberapa mobil patroli berhenti di depan rumah tua itu. Lampu merah biru berputar-putar di dinding rumah yang lembab, menimbulkan bayangan yang menakutkan. Di bawah payung hitam, Kapolsek Sukun, seorang pria paruh baya bernama Kompol Arya, berdiri bersama dua anak buahnya. Wajahnya tegang, di tangannya ada surat perintah penggeledahan. Pastikan semua siap, katanya dengan suara pelan tapi tegas. Rumah ini kita gerebek malam ini juga. Jangan beri kesempatan siapapun kabur. Beberapa petugas berpakaian preman menyebar ke gang belakang. Mereka sudah mendapat laporan dari warga bahwa sejak sore, bau busuk dari rumah Pak Darto kembali menyengat. Jauh lebih kuat dari biasanya. Ada yang bahkan muntah saat melewati depan warung. Namun yang membuat polisi bergerak cepat bukan hanya bau itu, tapi laporan dari laboratorium forensik. Potongan tulang yang ditemukan di sungai benar-benar milik manusia. Kompol Arya menatap rumah itu lama. Buka dengan cara baik-baik dulu, katanya. Salah satu polisi mengetuk pintu dengan keras. Pak Darto, kami dari kepolisian, mohon buka pintunya. Tak ada jawaban, hanya suara hujan dan gemericik air yang jatuh dari atap. Polisi kembali mengetuk, lebih keras kali ini. Pak Darto, kami tahu Anda di dalam. Segera buka pintu, tetap hening. Hingga akhirnya, salah satu petugas melihat cahaya samar dari arah dapur di belakang rumah. Pak, ada lampu nyala, katanya. Cepat, tanpa menunggu perintah,
mereka mendobrak pintu depan. Suara kayu patah bergema, dan aroma busuk langsung menyeruak keluar. Begitu kuat, hingga membuat beberapa orang refleks menutup hidung. Ya Allah, gumam salah satu petugas. Mereka masuk perlahan, menyalakan senter. Di ruang tamu, tampak meja, makan dengan beberapa piring rawon yang sudah disajikan, lengkap dengan nasi dan sambal. Tapi di setiap piring, potongan daging tampak berwarna keabu-abuan. Bukan merah kecoklatan seperti daging sapi. Di dinding, tergantung foto-foto pelanggan warung yang sedang tersenyum memegang mangkuk rawon. Kompol Arya mengernyit. "Ini orang gila," katanya lirih. Mereka terus menyusuri rumah itu. Dapur menjadi tujuan utama. Ketika pintu dapur dibuka, pemandangan di depan mata mereka membuat semua terdiam. Di tengah dapur, ada panci besar berisi cairan hitam pekat yang masih mendidih. Di sekelilingnya, lantai dipenuhi bercak darah yang sudah mengering. Di sudut ruangan, berdiri lemari es besar yang dikunci rantai. Petugas segera memotong rantainya dengan gergaji kecil saat pintu lemari es terbuka. Suara teriakan spontan pecah dari beberapa orang. Di dalamnya, tersimpan puluhan potongan tubuh. Manusia yang dibungkus plastik bening, lengkap dengan label tulisan tangan, paha, dada, tulang iga, lidah. Sebagian bungkus sudah berubah warna, sebagian lagi masih tampak baru. Kompol Arya menutup hidungnya dengan sapu tangan. Wajahnya tegang. "Panggil tim forensik. Sekarang juga." Sementara itu, di dekat tungku, salah satu petugas menemukan celemek berlumur darah, tergantung di paku kayu. Di bawahnya, ada catatan kecil yang ditulis tangan. Tulisan di kertas itu terbaca jelas, meski sudah basah oleh uap panas. "Mereka datang padaku dengan rasa lapar. Aku hanya membantu mereka tidak sia-sia." Semua yang membaca catatan itu saling berpandangan. Tak satu pun mampu berkata apa-apa. Di tengah suasana kacau itu, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari luar rumah. Seorang petugas berlari masuk. Wajahnya pucat. "Pak, di belakang rumah, ada sesuatu." Mereka bergegas ke halaman belakang. Di sana, di bawah hujan yang mengguyur deras, tampak gundukan tanah baru, besar dan masih lembek. Kompol Arya memerintahkan 2 orang menggali. Baru beberapa sekop tanah dibuka, muncul kain putih berlumuran darah. Ketika kain itu tersingkap, tampak 3 mayat manusia yang sudah mulai membusuk, 2 pria dan 1 wanita. Wajah mereka sulit dikenali, tapi dari pakaian yang tersisa, warga sekitar mengenali salah satunya sebagai Saman, pedagang bumbu yang hilang seminggu lalu. Tangisan dan teriakan terdengar dari warga yang menonton dari jauh. Sementara petugas menenangkan mereka agar tidak mendekat. Kompol Arya berdiri tegak di tengah hujan, menatap rumah itu dengan rahang mengeras. "Tangkap orangnya," katanya pelan, tapi dingin. "Hidap." Namun ketika mereka menyisir seluruh ruangan, kamar, loteng, bahkan kolong dapur, Pak Darto tidak ditemukan. Satu-satunya tanda keberadaannya adalah sepasang sandal jepit basah yang tertinggal di depan pintu belakang, dan jejak kaki menuju arah sungai. Beberapa petugas mengikuti jejak itu dengan senter, tapi saat sampai di tepi sungai, mereka menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri. Di pinggir air, di bawah jembatan kecil, ada gerobak tua yang biasa digunakan Pak Darto. Gerobak itu kosong, tapi di dasar sungai, airnya memerah, seperti bercampur darah. Dan di batu besar dekat situ, ada tulisan dengan cat hitam. "Jangan takut rasa lapar, takutlah rasa bersalah." Berita penggerebekan itu menyebar cepat ke seluruh kota Malang. Pagi harinya, puluhan wartawan datang meliput. Sementara garis polisi membentang di depan rumah dan warung. Warga yang dulu pernah makan di sana datang dengan wajah ketakutan. Sebagian bahkan menangis histeris. Ibu Sarti, yang rumahnya tepat di sebelah, hanya bisa duduk di teras dengan mata kosong. "Aku sudah bilang dari dulu, bau itu bukan bau sapi," katanya lirih. Dari hasil penyelidikan, diketahui bahwa Pak Darto dulunya adalah penjagal daging di rumah potong hewan yang dipecat karena ketahuan menjual bagian sisa untuk keuntungan pribadi. Sejak itu, ia membuka warung rawon kecil, dan beberapa tahun kemudian, mulai berubah, entah karena tekanan hidup, entah karena gangguan jiwa yang tak pernah terdiagnosis. Yang paling mengerikan,
Menurut hasil forensik, beberapa potongan daging di lemari es masih segar kurang dari 24 jam. Artinya, ia baru saja memasak sebelum penggerebekan terjadi. Kompol Arya berdiri di depan wartawan malam itu, wajahnya muram. Kami belum menemukan pelaku, tapi dari bukti yang ada, bisa dipastikan korban-korban ini adalah manusia. Kami akan terus melakukan pencarian. Beberapa hari kemudian, polisi menemukan jejak baru. Seorang nelayan di daerah hilir sungai melihat sesuatu terapung di air. Bukan mayat, tapi celemek putih berdarah dengan tulisan pudar di bagian dada. Warung Rawon Darto. Di dalam saku celemek itu, ada sepotong kertas kecil, bertuliskan, "Daging manusia paling jujur rasanya, karena tak ada yang bisa berbohong setelah mati." Tulisan itu cocok dengan tulisan tangan di catatan yang ditemukan di dapur. Setelah itu, pencarian terus dilakukan berminggu-minggu. Tapi jasad Pak Darto tak pernah ditemukan. Ada yang mengatakan ia bunuh diri di sungai. Ada pula yang percaya ia kabur keluar kota dan membuka warung baru dengan nama lain. Namun, warga setempat punya cerita lain. Mereka bilang, setiap hujan, turun tengah malam, dari arah rumah kosong itu, masih tercium aroma rawon yang menguar pelan, disertai suara panci yang bergemerincing, seolah seseorang masih memasak di sana. Dan kadang, ada suara berat yang berbisik dari balik tembok. "Sudah makan malam, Nak?" Sejak malam penggerebekan itu, warung Rawon Darto menjadi tempat terlarang. Polisi menutupnya permanen, tapi tak ada yang berani membongkar bangunannya. Warga hanya lewat dengan cepat setiap kali melintasi gang itu, sambil menunduk dan berdoa dalam hati, karena siapapun yang terlalu lama berdiri di depan rumah itu, selalu mengaku mencium bau daging terbakar, dan mendengar suara seseorang sedang mengaduk panci besar dengan sendok besi. 3 hari setelah penggerebekan besar itu, suasana kampung tempat warung Rawon Pak Darto berdiri masih diselimuti ketakutan. Garis polisi masih membentang di depan rumah, dan setiap malam, warga mengunci pintu lebih awal dari biasanya. Bahkan suara anak-anak pun tak lagi terdengar di gang. Orang-orang hanya berbisik jika lewat depan rumah itu, seolah takut sesuatu dari dalam akan mendengar. Namun di balik ketenangan yang mencekam itu, polisi masih terus bekerja. Ada satu hal yang belum terjawab. Kemana perginya Pak Darto? Kompol Arya tak bisa tidur selama berhari-hari. Kasus ini membebaninya bukan hanya sebagai tugas, tapi sebagai manusia. Ia tak bisa berhenti memikirkan kalimat aneh. Di catatan yang ditemukan di dapur rumah itu, mereka datang padaku dengan rasa lapar. Aku hanya membantu mereka tidak sia-sia. Apa maksud kalimat itu? Mengapa seseorang bisa berpikir bahwa memasak daging manusia adalah bentuk menolong? Suatu sore, di tengah penyelidikan yang buntu, sebuah kabar datang dari rumah sakit jiwa di pinggiran kota Batu. Seorang pasien baru masuk dengan kondisi linglung, berjalan tanpa alas kaki, di tengah jalan, membawa celemek putih penuh darah kering. Ketika petugas menanyainya, ia hanya berkata pelan, "Aku harus kembali ke warung, masakanku belum selesai." Pasien itu ternyata Pak Darto. Kabar itu membuat seluruh tim kepolisian bergerak. Kompol Arya bersama 2 anggotanya langsung menuju rumah sakit tersebut. Pak Darto ditemukan dalam kondisi lemah, tubuhnya kurus, matanya cekung, dan tangannya bergetar saat bicara. Namun ada sesuatu di tatapannya yang membuat siapapun bergidik, pandangan kosong yang sesekali berubah menjadi senyum kecil yang tak bisa dijelaskan. Di ruang pemeriksaan yang tenang, Kompol Arya duduk di hadapannya. "Pak Darto," katanya pelan, "kami sudah temukan semua bukti. Kami hanya ingin tahu, kenapa Anda melakukan itu?" Pak Darto terdiam lama, menunduk. Suara jarum jam di dinding menjadi satu satania yang terdengar. Lalu perlahan, ia mengangkat wajahnya, menatap lurus ke mata Kompol Arya. "Mas, kalian gak akan ngerti rasa lapar," katanya lirih. "Lapar itu bisa bikin manusia berubah jadi hewan. Bahkan, lebih dari itu." Kompol Arya mencoba tetap tenang. "Lapar? Lapar seperti apa?" Pak Darto tersenyum kecil. "Lapar karena dunia ini sudah nggak adil. Aku jual rawon bertahun-tahun, tapi selalu rugi. Harga daging naik, pelanggan minta murah. Waktu itu, istriku sakit, anakku meninggal,
karena nggak bisa beli obat. Aku nggak punya apa-apa, cuma tungku dan panci tua. Aku lapar, Mas, bukan cuma perutku, tapi hidupku. Ia menarik napas panjang, suaranya makin pelan. Suatu malam, banjir besar melanda kampung. Banyak orang hanyut ke sungai. Aku ikut bantu warga bersihin lumpur di tepi aliran air. Saat itu, aku lihat satu tubuh terdampar di bawah jembatan. Laki-laki, sudah tak bernyawa. Aku panik, tapi kemudian, bau darah itu bikin aku teringat dapurku yang kosong. Aku nggak tahu apa yang ada di kepalaku waktu itu. Tapi, aku bawa tubuh itu pulang. Kompol Arya menunduk, menahan emosi. Dan, kau masak? Pak Darto mengangguk perlahan. Awalnya, cuma untukku sendiri. Tapi, rasa itu terlalu enak, terlalu lembut. Aku pikir, mungkin ini cara Allah memberiku rezeki. Aku nggak membunuh siapapun waktu itu. Aku cuma mengambil yang sudah mati. Ia menatap kosong ke depan. Suaranya bergetar. Tapi, lama-lama, aku butuh lebih. Pelanggan makin banyak. Mereka datang, makan dengan nikmat, dan bilang rawonku paling lezat di Malang. Aku lihat wajah mereka bahagia. Dan entah kenapa, aku merasa mereka semua harus tahu rasa yang sama. Rasa yang hanya bisa didapat dari daging manusia. Ruang itu hening. Kompol Arya menatapnya tajam. Kapan kau mulai membunuh, Pak Darto? Laki-laki tua itu tertawa pelan. Tawanya serak dan berat. Seperti keluar dari dada yang sesak. Bukan aku yang mulai membunuh. Dunia yang mendorongku. Mereka datang padaku. Orang-orang lapar, orang-orang tamak. Orang-orang yang menipu aku. Merendahkan aku. Aku cuma menolong mereka. Menemukan kejujuran terakhir. Kompol Arya mengerutkan dahi. Menolong? Pak Darto mengangguk pelan. Daging manusia paling jujur, Mas. Karena waktu mereka mati, mereka nggak bisa bohong lagi. Semua rasa pahit hidup mereka keluar di dagingnya. Aku cuma mengubahnya jadi sesuatu yang bisa dinikmati. Saat pemeriksaan berlangsung, psikolog rumah sakit duduk di sisi lain ruangan. Mencatat setiap kata. Menurut hasil awal, Pak Darto mengalami gangguan kepribadian kompleks, campuran trauma, delusi religius, dan dorongan psikotik. Namun bagi warga, tak ada istilah medis yang bisa menenangkan rasa ngeri mereka. Berita pengakuan itu menyebar cepat. Media menulis judul besar-besar, penjual rawon dari Malang, akui masak daging manusia. Rasa itu tak bisa digantikan. Kampung itu jadi sasaran liputan wartawan. Setiap hari, orang-orang datang hanya untuk melihat rumah kosong itu dari luar. Beberapa bahkan percaya, setiap kali hujan turun, aroma rawon kembali tercium dari arah dapur rumah itu. Seolah roh Pak Darto masih memasak di sana, beberapa minggu setelah penangkapannya. Kompol Arya kembali ke rumah sakit untuk memeriksa kondisi Pak Darto. Ia dibawa ke ruang terapi, duduk di kursi roda dengan selimut abu menutupi kakinya. Pak Darto, kata Kompol Arya perlahan, apakah Anda menyesal? Laki-laki tua itu menatap ke jendela. Hujan turun di luar, membuat bayangan kabur di kaca. Apa gunanya menyesal, Pak Polisi? Suaranya datar. Orang-orang itu datang padaku karena lapar. Aku cuma memberi makan. Bukankah itu juga ibadah? Memberi makan orang lapar. Kompol Arya menatapnya tajam. Tapi Anda memberi mereka daging manusia. Pak Darto tersenyum kecil. Dan mereka bilang, rasanya paling enak di dunia. Ia menunduk sebentar, lalu melanjutkan dengan suara lebih pelan. Tapi sekarang aku sadar, bukan mereka yang aku beri makan, tapi keserakahanku sendiri. Aku pikir aku menolong, padahal aku sedang dimakan oleh nafsu yang kubuat sendiri. Itu bukan lagi rawon, Pak Polisi. Itu dosaku yang kumasak setiap malam. Kompol Arya terdiam. Kalimat itu menggema lama di pikirannya. Setelah sesi wawancara berakhir, Pak Darto dibawa kembali ke ruang isolasi. Tapi malam itu, ketika petugas jaga berkeliling, mereka menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri di dinding kamar isolasi. Pak Darto menulis sesuatu dengan darah dari jarinya sendiri. Aku sudah kenyang, tapi rasa lapar dunia ini tak akan pernah selesai. Dan di ranjangnya, ia berbaring tenang, tak bernapas lagi. Kematian Pak Darto menutup kasus itu secara hukum.
Tapi bukan di hati warga. Warung itu kini berdiri kosong. Ditumbuhi ilalang, tapi setiap malam Jumat, orang-orang bersumpah masih bisa melihat cahaya lampu redup dari dapur. Bau rawon samar tercium di udara, dan kadang terdengar suara sendok besi mengaduk panci dari dalam rumah. Sebagian warga percaya, itu bukan arwah jahat, tapi roh seorang pria paruh baya yang masih mencari pengampunan. Karena dalam setiap adukan kuah hitam pekatnya, tersisa penyesalan yang tak akan pernah habis. Beberapa bulan telah berlalu sejak kematian Pak Darto. Namun bayangan tentang warung rawon itu masih membekas di hati setiap warga kampung kecil di pinggiran Malang. Rumah tua berdinding papan itu kini dikelilingi semak liar. Catnya yang dulu pudar, kini mulai mengelupas sepenuhnya. Tulisan warung rawon Darto, rasa tak akan lupa, masih tergantung di depan. Tapi huruf-hurufnya nyaris hilang dimakan waktu dan hujan. Garis polisi yang dulu membentang, kini sudah lepas. Namun tak ada satupun orang berani mendekat. Setiap kali ada yang nekat lewat di depan rumah itu malam-malam, mereka mengaku mendengar suara aneh dari dalam. Suara panci beradu, air mendidih, dan langkah kaki yang pelan tapi pasti. Warga menamakan tempat itu warung sunyi, karena setiap yang datang ke sana hanya akan mendengar kesunyian, tapi bukan kesunyian yang tenang, melainkan yang terasa berat, menekan dada, seolah udara di sekitarnya membawa kenangan kelam yang tak ingin dilupakan. Suatu sore yang mendung, Randy, mahasiswa yang dulu menjadi saksi pertama kecurigaan, datang kembali ke kampung itu. Wajahnya tampak lebih dewasa, namun tatapannya masih menyimpan beban masa lalu. Ia membawa kamera kecil dan seikat bunga melati. Ia berhenti di depan rumah kosong itu, menatap lama. Sudah lama ya? Gumamnya, pelan, tapi masih tercium bau itu. Angin sore berhembus pelan. Bau tanah basah bercampur dengan aroma samar yang ia kenal betul. Bau kuah rawon yang pernah ia cicipi malam itu. Randy menutup mata, mengingat kembali semua yang telah terjadi, tawa pelanggan, tatapan mata Pak Darto yang dingin, dan panci besar yang mendidih di dapur gelap. Ia meletakkan bunga itu di tangga depan rumah, lalu berbisik lirih, "Aku nggak datang buat menghakimi, Pak. Aku cuma pengen bilang, semoga Allah ampuni dosa-dosamu. Karena seburuk apapun kesalahan manusia, mungkin masih ada ruang untuk penyesalan." Ketika ia hendak pergi, tiba-tiba angin berhembus kencang. Pintu depan yang lapuk terbuka sedikit, mengeluarkan bunyi krik panjang. Randy menoleh, dari celah pintu, terlihat cahaya redup seperti lampu minyak. Padahal semua orang tahu, rumah itu sudah lama tak berpenghuni. Rasa takutnya muncul, tapi juga ada sesuatu yang mendorongnya melangkah mendekat. Ia masuk perlahan, menyalakan senter kecil. Udara di dalam rumah terasa lembab dan dingin. Debu menutupi hampir seluruh ruangan. Di meja depan masih ada piring-piring tua yang retak. Dan di pojok ruangan, tergantung foto lama Pak Darto bersama istrinya. Wajahnya tersenyum, tampak seperti orang biasa. Tak ada yang menyangka bahwa di balik senyum itu, tersembunyi kisah kelam yang begitu mengerikan. Randy melangkah ke dapur, tempat di mana semuanya dulu dimulai. Panci besar itu masih ada di sana. Meski sudah berkarat, di lantai, bercak merah yang dulu dianggap darah, kini telah pudar. Tapi anehnya, aroma rempah masih begitu kuat. Ia menatap panci itu lama, lalu berkata pelan, "Rasa itu memang gak akan pernah lupa." "Ya, Pak." Tiba-tiba, sesuatu membuatnya tertegun. Di sisi panci, ada sesuatu yang baru. Sebuah catatan kecil tertempel dengan paku berkarat. Kertasnya kuning, tapi tulisannya masih terbaca jelas. "Aku sudah pergi, tapi masakanku masih hidup di hati orang-orang yang pernah mencicipinya. Mereka akan selalu lapar, bukan pada daging, tapi pada dosa mereka sendiri." Randy membeku. Ia tahu, catatan itu tak mungkin baru ditulis oleh siapapun. Karena rumah ini sudah disegel berbulan-bulan. Tangannya bergetar saat mengambil kertas itu. Lalu ia mendengar sesuatu. Suara sendok besi mengaduk pelan dari arah panci. Klink, 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 klink. Randy mundur perlahan. Matanya menatap ke arah panci yang kini tampak bergetar halus.
Ia menelan ludah, menahan napas. Suara itu berhenti. Tapi dari dasar panci, keluar gelembung kecil, blub, blub. Seolah sesuatu sedang mendidih di dalamnya. Ia tak sanggup lagi. Randy berlari keluar. Napasnya terengah, jantungnya berdetak kencang. Beberapa minggu setelah kejadian itu, warga kembali gempar. Ada yang bilang, melihat sosok Pak Darto duduk di depan rumah itu menjelang tengah malam, mengenakan celemek putih, menatap jalan sambil mengaduk panci di pangkuannya. Namun setiap kali didekati, sosok itu hilang begitu saja, meninggalkan bau kuah rawon yang menggoda dan membuat perut lapar meski di tengah malam. Pak RT akhirnya memutuskan untuk menutup rumah itu sepenuhnya. Dindingnya disemen, pintunya dipaku rapat. Namun bahkan setelah ditutup, bau itu tetap muncul setiap kali hujan turun. Beberapa warga sampai memanggil ustaz untuk membaca doa di depan rumah itu. Saat doa berlangsung, tiba-tiba api kecil muncul di tungku. Padahal tak ada yang menyalakan. Ustadz hanya menatapnya dan berkata, "Jangan takut, itu bukan api biasa. Itu sisa dosa yang belum padam. Tahun demi tahun berlalu." Rumah itu akhirnya hancur dimakan waktu. Namun tanah bekas warung rawon Pak Darto tetap kosong. Tak ada yang mau membangun di atasnya. Setiap kali ada yang mencoba, selalu terjadi hal-hal aneh. Alat tukang rusak, semen tak mengering, atau pekerja tiba-tiba sakit. Akhirnya, tempat itu dibiarkan menjadi lahan kosong, ditumbuhi rumput liar dan pohon pisang yang tak pernah berbuah. Namun sesekali, kalau malam-malam sunyi dan angin datang dari arah selatan, warga yang tinggal di sekitar situ masih bisa mencium aroma khas rawon, rempah, kluwek, dan sedikit bau besi yang samar. Dan mereka tahu, itu bukan dari dapur siapapun, melainkan dari warung yang kini tinggal sunyi. Di akhir cerita ini, Randy menulis catatan kecil di jurnalnya, bukan sebagai laporan, tapi sebagai pengingat, kejahatan bukan selalu karena keinginan membunuh. Kadang, keputusasaan dan keserakahan membuat manusia kehilangan nurani tanpa sadar. Aku belajar dari Pak Darto bahwa rasa lapar bukan hanya milik perut, tapi juga milik hati. Dan jika hati tak diisi dengan keimanan, ia akan mencari apapun untuk mengenyangkan dirinya, bahkan dosa. Randy menutup bukunya, menatap langit malam. Di kejauhan, awan gelap menggantung di atas kota Malang, seolah menutupi rahasia yang pernah terjadi di sana. Ia menarik napas panjang, lalu melangkah pergi. Di belakangnya, suara hujan mulai turun pelan. Dan di antara derainya, samar-samar, terdengar suara seseorang berbisik dari arah rumah kosong itu. "Sudah makan malam, Nak?" Randy menoleh sejenak, lalu tersenyum getir. "Sudah, Pak," jawabnya lirih. Tapi rasanya masih pahit. Dan malam itu, suara hujan menelan semua yang tersisa, meninggalkan hanya satu kisah yang akan terus hidup di ingatan orang-orang. Kisah tentang penjual rawon dari Malang yang pernah memberi rasa paling lezat, sekaligus paling mengerikan yang pernah dikenal manusia. Pesan moral, kisah ini mengingatkan kita bahwa di balik rezeki yang tampak mudah, ada batas yang harus dijaga. Keserakahan bisa membuat manusia kehilangan akal sehat, bahkan menjadikan dosa terasa seperti kebaikan. Rezeki halal mungkin terasa sederhana, tapi hanya itu yang membawa ketenangan sejati.